Apa kabar semuanya, pacar-pacar onlineku? Hari ini gue capek banget, serius, ya ampun, nih kaki gue lagi diselonjorin ke atas. Tuh, ya, capek banget, serius. Tuh. Capek, super capek, karena jangan dikira jaga toko itu cuma duduk-duduk manis doang. Jaga toko itu capek juga karena gue juga suka nganter-nganter barang, kirim-kirim barang kalau ada yang mau pesen barang ke pos, ke rumahnya. Pokoknya aduh capek. Tapi gue bersyukur banget karena sampai sekarang Tuhan masih kasih gue rezeki dan berkat. Ya enggak, gue berterima kasih banget sama Tuhan. Thanks God gitu loh. Kita nggak boleh mengeluh, tapi ya namanya manusia pasti ada capeknya, ya enggak? Ya enggak? Tuh. Oh iya, pacar-pacar onlineku. Hari ini gue sedikit pengen curhat. Apa namanya, curhat tentang enak ya jaga toko gitu katanya. Enak ya punya toko sendiri. Enak ya cuma duduk-duduk doang. Oh my god, enggak lah, ya ampun. Lu bayangin ya, gue buka toko setiap hari itu nggak ada libur. Senin sampai Minggu gue buka ya. Ini gue lagi cerita nih, bukannya gue apa namanya ngedumel, enggak. Gue seneng banget. Gue seneng banget karena gue masih bisa kerja gitu, masih ada usaha istilahnya lah ya. Dan emang sih gue ngalamin itu ada perubahan pasti ya. Kayaknya semua usaha kayaknya sekarang lagi nggak bagus deh, bukan gue aja. Tapi gue tetap semangat, gue tetap apa namanya tetap berjuang gitu ya. Kalau gini loh, karena gue pikir gue masih punya anak dan gue masih punya banyak hutang. Masih banyak hutang, jadi gue harus semangat kerja. Gue harus masih mikirin gue planning gue yang ke depan. Jadi gue tuh punya planning tuh bukan yang setahun 2 tahun, tapi gue planning gue tuh 10 tahun kemudian kali ya gitu. Jadi gue tuh punya planning jauh banget. Dan gue ngerasa kalau semamanya sekarang ini umur gue masih kepala 3. Kalau gue udah mulai males-malesan, gue nggak semangat gitu, kayak nanti kalau semuanya udah umur kepala 4 ke atas atau kepala 5, kayaknya udah telat ya gitu loh. Maksudnya kayaknya aduh, tenaga kita kan pasti berkurang. Dan gue ngerasa ini ya, sekarang pun tenaga gue itu agak-agak berkurang ya. Berkurangnya dalam arti ya capek lah, cepet capek Bo, ya kan, cepet capek bener. Lu bayangin setiap hari gue harus kerja, bangun pagi, kadang-kadang gue bangun tuh setengah 7 lah ya, kadang-kadang jam 6 lah ya. Terus tidur itu bisa jam 12, setengah 1 gitu, kadang-kadang jam 1. Lu bayangin aja tuh, aduh capek banget serius. Setiap hari ya gitu. Siang suka nyuri tidur 5 menit 10 menit, tapi itu jarang ya, jarang banget karena gue orangnya malu. Kalau gue lagi apa namanya kayak tidur gitu, grek gitu, tiba-tiba tidur gitu, kayaknya terus ada orang datang tuh gue malu gitu, gitu. Gue kan thanksin lah, malu lah, gila lu kayaknya kerja kok males-malesan gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi otomatis ya udah gue jarang tidur ya. Paling kalau semamanya gue nggak tidur gitu siang gitu ya, gue paling bebenah. Atau kalau ada yang minta kirim barang ya gue kirim, kayak gitu gitulah ya. Terus gue pikirin nih usaha apa nih, karena emang susah ya sekarang itu. Zaman sekarang tuh emang lagi susah banget, apa namanya, bingung mau usaha apa gitu, susah banget serius. Tapi ya udahlah, gue pikir-pikir lah gitu sambil bebenah lah ya, ya gak? Dan kadang kala orang kalau ngeliat kita tuh happy, seneng, ya itu gue bersyukur. Kalau orang lain bisa lihat gue bahagia, seneng, ya gue bersyukur. Karena kalau lu menunjukkan kesusahan lu di depan orang akan menertawakan lu. Apalagi kalau orang yang membenci lu, dia akan lebih bahagia. Jadi lebih baik seneng atau susah, lu harus tetap happy. Ya enggak? Lu harus tetap bahagia di depan, mau di foto kayak mau di media sosial apapun, lu harus kelihatan bahagia, ya enggak?
Jadi kesedihan lu itu lu simpen, lu keep sama kehidupan lu sendiri aja, sama keluarga lu, ya nggak? Jadi nggak usah, gue pikir ya gue nggak perlu dah sedih-sedih gitu loh. Dan nggak mungkin dong kita selalu happy. Tapi ya itu, gue nggak mau sampai semua orang lihat oh sedih apa gimana, gue nggak mau, ya nggak. Pokoknya hari ini lumayan sibuk, capek juga, ya nggak. Karena gue pulang juga mesti bebenah. Gue tuh orangnya walaupun toko agak-agak kelihatan berantakan, sebenarnya gini ya, gue tuh bukannya masalah apa namanya di toko tuh gue berantakan gitu, enggak. Kadang-kala orang kalau mau belanja kalau terlalu rapi itu dia males megangnya. Jadi gue pikir ya udah nggak berantakan juga dan nggak rapi juga, sedang-sedang aja gitu loh. Tapi kalau di rumah itu penting banget gue harus rapi. Itu gue penting banget gitu loh. Jadi gue pulang itu kalau ngelihat keadaan rumah bersih, ya nggak, enak tidur. Dan suasana hati kita yang udah capek-capek ngelihat rumah bersih itu pasti enak gitu. Jadi nggak udah lu capek kerja seharian terus lu pulang lihat berantakan. Oh, lu bayangin aja ya. Lu bayangin ya kalau lihat kayak begitu, lu pasti bukannya lebih capek lagi, lu akan stres, tambah stres. Jadi gue nggak mau kayak begitu gitu. Jadi gue harus pokoknya rumah itu harus bersih, ya nggak. Jadi gue pulang itu ya kadang-kadang ya gue masak, ya kadang-kadang sih ya kalau gue nggak capek gue nggak masak. Kayak hari ini gue nggak masak karena capek banget, serius. Hari ini sibuk, kayak paling gue beli makanan di luar buat anak dan suami gitu ya. Ya gue juga makan sih gitu loh. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kehidupan di Taiwan itu kalau menurut gue itu ya agak-agak membosankan ya. Emang di sini itu kayaknya kerja ya, negara yang memang khusus buat untuk kerja dan gitu loh. Jadi ya udah sih, is oke lah, nggak apa-apa lah ya, mumpung lu masih punya tenaga lu harus kerja gitu, jangan males-malesan lah ya. Pokoknya ya gue bahagia lah istilahnya gitu, gue bahagia banget karena masih bisa menghasilkan, ya nggak, membantu perekonomian gitu loh. Jadi ya pokoknya kita harus tetap semangat dan jangan apa ya namanya, jangan ngedumel atau jangan apa-apa marah atau merasa gimana apa merasa oh kerjaan gue berat apa gimana. Kerjaan kita berat tapi ada yang lebih berat gitu aja, prinsipnya sih gue begitu. Jadi kita harus tetap bersyukur kalau kita masih bisa bekerja. Ya paling gini lah, gue pulang kalau capek, kaki gue naikin ke atas tuh ya, tuh gue naikin ke atas ya sekitar 10 menit gue naikin biar dia ini apa namanya rasa pegel-pegelnya dan agak-agak hilang tidur gitu. Karena pernah nggak sih lu kalau tidur itu ngerasain kaki lu, betis lu tuh betis lu tuh betis ini apa sih, ya bener betis. Betis lu itu ngerasa kayak kram ngejebel gitu, pasti pernah. Dan itu gue sering banget lagi tidur enak-enak betis gue ngejebel, sadis banget, sakit banget, oh my god, gue nggak kuat bener sakitnya, aduh ampun. Makanya gue tidur suka gue giniin, kalau nggak gue pakai balsem, gue giniin tuh ya kayak gini. Jadi dia nggak itulah. Maklum di sini tuh tukang pijit mahal, gue nggak berani ke tukang pijit. Lagian juga kayaknya kurang enak ya, kayak dari orang ngomong gitu kayak kurang berasa gitu. Lebih baik gue nanti ya tunggu ke Indonesia aja, gue pulang minta pijit. Pijitan Indonesia tuh enak lah istilahnya, lebih enak, lebih apa namanya, walaupun udah murah enak, terasa sampai ke ubun-ubun pijitannya beneran, mantap tuh ya. Pokoknya mantap dah ya, gue suka pijit. Nah nanti nih sudah hampir 6 tahun gue nggak pijit, tunggulah kedatanganku. Giling. Oke, udah gitu aja deh, gue lagi curhat aja nih. Terima kasih buat pacar-pacar onlineku yang sudah mendukung. Pokoknya aku akan membalas dan akan mampir-mampir ke rumah teman pacar-pacarku. Tunggu ya, pokoknya ya lu tau sendiri lah ya kalau perempuan itu kadang-kadang kalau lagi capek, lagi bad mood tuh kayaknya gimana gitu. Oke,
Terima kasih, terus kita saling dukung ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke ya. Jangan pelit-pelit dong, di subscribe ya. Oke. Sampai jumpa lagi pacar-pacar onlineku yang baik hati. Mwah.